warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nur Fadila. Aku Fani Aprilistiani. Di sini kami akan menganalisis salah satu pabrik yang memproduksi olahan pangan nabati, yaitu pabrik tahu. Dan di sini juga kami akan mewawancarai Bapak Emon selaku salah satu pegawai yang ada di pabrik ini. Selamat menyaksikan. Oke, balik lagi sama aku. Di sini aku udah bersama Bapak Emon dan kami bakal mewawancarainya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama, sejak kapan pabrik ini dibangun? Sejak tahun 2018. Yang kedua, bahan baku berasal dari mana? Bahan baku berasal dari pasaran Sinangkasih, khusus toko kedelai. Yang ketiga, dalam sekali pembuatan tahu menghabiskan berapa kilogram kacang kedelai? Kalau untuk sekarang ini habis 2 kintal per hari. Oke. Yang keempat, bagaimana proses pembuatan tahu dari awal sampai siap dijual? Yang pertama, kedelai itu direndam sekitar 2 jam atau 3 jam. Sehabis itu udah mekar, langsung di mesin sampai halus, langsung digodok pakai godogan khusus tahu buat penggodogannya. Habis itu lalu dipakai mesin gedogan buat disaring supaya nggak keluar itunya ampasnya. Ya. Oke, yang kelima, apakah kendala dalam proses pembuatan tahu? Dalam kendala saya kira nggak ada ya. Gimana kalau masih ada persediaan kedelai yang masih bisa diproduksi itu. Terkecuali kalau nggak ada kedelai ya mungkin libur itu. Oke. Selanjutnya, apakah proses pembuatan tahu menggunakan bahan pengawet? Tidak sama sekali. Kalau bahan pengawet itu nggak boleh kan. Selanjutnya, berapa lama waktu simpan tahu? Kalau habis dari diproduksi, habis digodok ya pakai kunir. Kunir itu juga pewarna, itu bukan pewarna buatan ya, tapi pewarna dari kunir asli gitu. Langsung digodok sama garam, sesudah itu masak. Ya dari masak itu sampai 3 hari bisa kuat tahu. Oke, selanjutnya, bagaimana pabrik ini mengelola limbah dari Pak tahu? Kalau pengelolaan limbah ini saya buang ke kolam ya. Saya punya kolam kan 18 kolam. Yang pertama buat ke kolam. Cuman ikannya ikan beda-beda. Kalau yang pertama di kolam itu saya bikin ikan lele, ikan patin. Kalau kolam yang kedua ikan mujair. Kalau kolam ketiga ikan mas. Sampai selanjutnya terbuang, nggak ada sistem menguap bau gitu. Yang selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam memproses tahu? Kalau memproduksi tahu ini satu ya kan per kilo gitu. Satu gilingan itu 10 kilo atau 15 kilo. Selamanya 3 jam lah paling lamanya. Selanjutnya, apa yang bisa menyebabkan tahu menjadi gagal? Itu prosesnya mungkin ya kurang berpengalaman. Kalau sifatnya gagal itu kurang berpengalaman dalam pemrosesan tahu. Yang terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk pabrik tahu ini bisa maju lagi? Untuk kedepannya ya mungkin kami ingin punya karyawan yang banyak, terus pedagangnya juga yang banyak, biar nggak ada pengangguran sama sekali di daerah kami. Oke, baik. Karena pertanyaan udah selesai, mungkin tadi yang Bapak sama Pani sampaikan bagian dari pertanyaan yang kami buat. Oke, mungkin cukup hanya sekian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
buat penggilingan nilai kedelai yang kita siapin mesinnya habis ini ini kan keluar aci dari sini habis ini duduk di sini ya ini sudah mendidih, sudah masak benar-benar masak, tapi penyaringan, penggorokan, nah, udah penggorokan, lalu lewat ini untuk pembiangan supaya menjadi tahu gitu. Habis itu dicitak di sini udah jadi tahu ya, udah mengkal ini pencetakan tahunya ini. Ya, udah ini dikerjain ini sampai selesai ini udah jadinya ini. Nah, usianya, nah ini kan mentah masih putih, Untuk pewarnaannya enggak pakai pewarna buatan, pakai penggodogan, pewarnanya kunir dan kunir ya. Nah ini buat penyipuannya ini, penyipuannya ya, bukan penyipu pewarna atau buatan lah. Asli koneng. Nah ikan di sini sudah digodok, langsung dijahit pakai cemplungin ke air ini yang dingin ya. Ya, habis ini, nah ini juga Bapak Agus ini suka jualan ya. Nah ini siap ini untuk dijual sama Bapak Agus.